Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dian Setiawati MPD. Anggota dari kelompok 6 yaitu 1. Faza Rizmana, 2. Siti Khatba Ufibatni, 3. Wiji Utami, 4. Siti Hoirunikmah, 5. Ilham Prasetyo, 6. Muhammad Asyiatul Fahmi. Yang kita bahas dalam materi PowerPoint kali ini adalah 1. Pengertian kalimat efektif, 2. Kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa, 3. Struktur kalimat efektif, 4. Syarat-syarat kalimat efektif, 5. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah pengertian kalimat. Kalimat adalah susunan kata atau kelompok kata yang teratur dan mengandung maksud atau pikiran yang jelas. Kalimat adalah satuan bahasa yang berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian dari kesatuan yang lebih besar, yang lain yang diakhiri dengan intonasi final, terdiri atas satu atau lebih klausa. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, perasaan, dan perkataan. Selanjutnya adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa yaitu 1. Rahayu. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Kedua, Akadiah, Arsjad, dan Ridwan. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. 3. Arifin. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan akidah, ringkas, dan enak dibaca. 4. Nasuja, Rohmadi, dan Wahidi. Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi, dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. 5. Arif. Kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain atau objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. 1. Subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan kalimat. Pada umumnya, subjek berupa nominal, frasa nominal, atau klausa. Contoh, saya sedang makan. 2. Predikat. Predikat merupakan konstituen pokok yang disertai konstituen subjek di sebelah kiri, dan jika ada konstituen objek, pelengkap, dan atau keterangan wajib di sebelah kanan. Predikat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektival. Contoh, ayahnya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia merupakan predikat. 3. Objek. Objek atau konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat
yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Contoh, Adi mengunjungi Pak Rustam. Pak Rustam merupakan objek. 4. Keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah terletaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Contoh, dia memotong rambutnya di kamar. Di kamar merupakan keterangan. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. A. Sejajaran. Memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja beribuan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedang yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Kalimat itu harus diubah menjadi kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. B. Kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Penggunaan kata yang berlebih hanya akan mengaturkan maksud kalimat. Contohnya, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat di atas tidak perlu. Dalam kata mawar, anyelir, dan melati terkandung makna bunga. Kalimat yang benar adalah mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. C. Penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. 1. Mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. 2. Menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah, pun, dan kah. 3. Menggunakan repetisi, yakni dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. 4. Menggunakan pertentangan, yakni menggunakan kata yang bertentangan atau berlawanan makna atau maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan. D. Kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. E. Kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan kalimat itu memiliki beberapa ciri, seperti tercantum di bawah ini. 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. 2. Tidak terdapat subjek yang ganda. 3. Kalimat penghubung intra-kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. F. Keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua juga menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. G. Ketegasan.
Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. H. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. I. Kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Kalimat kepaduan tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Oleh karena itu, hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Selanjutnya, pengertian kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung atau langsung dari sebuah percakapan yang bentuk dan isinya sama persis tanpa perubahan seperti yang disampaikan. Ciri-ciri dan tata cara penulisan kalimat langsung. 1. Penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca petik 2, bukan tanda petik 1. 2. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital. 3. Untuk memisahkan kalimat petikan dan kalimat pengiring menggunakan tanda baca koma di antara kalimat pengiring dan kalimat petikan dengan pola susunan sebagai berikut. A. Kalimat kutipan, koma, kalimat pengiring, koma, kalimat kutipan. Contoh, tadi saya lihat Neng Aisyah lari, koma, Pak Ujang berkata, koma, raut mukanya terlihat seperti habis menangis. B. Kalimat kutipan, kalimat pengiring. Contoh, serahkan saja tugas mengintai kepadaku. Aku tak akan mengecewakan kalian, koma, ucap Sersan Diksa sembari meninggalkan ruangan. C. Kalimat pengiring, koma, kalimat kutipan. Contoh, Bung Karno pernah berujar, koma, pangan adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Perlu diingat bila suatu kalimat kutipan yang ditulis sebelum kalimat pengiring merupakan kalimat pernyataan atau berita, maka sebelum tanda kutip terakhir, kalimat tersebut diakhiri dengan tanda baca koma, bukan tanda titik. 4. Kalimat langsung yang berupa dialog yang beruntutan, maka di bagian depan kalimat kutipannya diberikan tanda baca titik 2. Tanda ini untuk memisahkan antara pihak yang mengutarakan dengan kalimat kutipannya. Kalimat langsung terdiri dari kalimat pengiring dan kalimat kutipan. Misal pada kalimat, ayah berteriak, cepat pulang. Frasa cepat pulang dibaca dengan nada yang lebih tinggi. Hal ini agar frasa tersebut mendapat perhatian pendengar, mengingat ketika pengucapan kalimat langsung pokok utama yang ingin disampaikan terdapat pada kalimat kutipan. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Contoh, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Ciri-ciri dan tata cara penulisan. Seperti halnya dengan kalimat langsung, kalimat tidak langsung juga memiliki ciri-ciri serta kaidah penulisannya sendiri yang membuat kalimat tidak langsung berbeda dengan kalimat lain. Ciri-ciri dan kaidah penulisannya dijelaskan sebagai berikut. 1. Terdapat perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Kata ganti orang pertama menjadi kata ganti kata orang ketiga. Kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua jamak
kita atau kalian menjadi kami atau mereka tergantung pada isi kalimat. 2. Tidak perlu menggunakan tanda baca petik 2. 3. Berkata lugas menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan lain sebagainya. Contohnya, jaksa itu menyatakan bahwa Jessica bertanggung jawab atas kematian Mirna karena membubuhkan racun ke dalam kopi Mirna. 4. Hanya berupa kalimat berita. Kalimat tidak langsung merupakan perkataan seseorang yang kita sampaikan ulang, sehingga kalimat yang dihasilkan hanya berupa kalimat berita, meskipun pada kalimat tidak langsung terdapat kutipan yang asalnya berupa pertanyaan maupun perintah. 5. Kalimat tidak langsung dibaca dengan intonasi datar dan menurun pada bagian akhir kalimat. Karena kalimat yang dihasilkan merupakan kalimat berita, maka kalimat yang tidak langsung dibaca dengan intonasi membaca kalimat berita biasa. Hal ini dikarenakan pada kalimat berita semua bagian kalimatnya dianggap memiliki kesetaraan tanpa ada beberapa frasa yang harus ditonjolkan atau mendapat perhatian pendengar. Selanjutnya, merubah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 1. Merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Hal pertama yang perlu diketahui ketika merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung adalah adanya perubahan kata ganti orang yang terdapat pada kalimat kutipan seperti berikut. Kata ganti orang pertama menjadi kata ganti kata orang ketiga. Saya menjadi dia atau nama orang ketiga. Contoh, Andi berkata, saya menyukai klub sepak bola Manchester United yang berasal dari Inggris, menjadi Andi mengaku jika klub sepak bola yang dia sukai adalah Manchester United dari Inggris. Kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Kamu menjadi saya. Contoh, aku ingin menikahimu, kata Sofyan sembari berlutut di depanku, menjadi Sofyan mengatakan jika dia ingin menikahi saya. Kata ganti orang kedua, jamak kita atau kalian menjadi kami atau mereka, tergantung pada isi kalimat. Kalian menjadi kami. Contoh, selamat atas kelulusan kalian, ucap Pradipto tulus, menjadi Pradipto memberikan ucapan selamat kepada kami. 2. Merubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Untuk merubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung, kita dapat menerapkan secara berikut. Contoh, Hilman mengatakan jika ia akan datang ke rumahku nanti sore. Untuk merubahnya menjadi kalimat langsung, yang harus kita lakukan adalah 1. Menerka kira-kira apa yang Hilman bicarakan saat itu. Perlu diingat tentang kata ganti orang seperti pada saat merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Hanya saja kebalikannya. Misal dari perkiraan kita didapat kalimat seperti ini. Nanti sore aku ke rumahmu. 2. Merubah kalimat yang kita perkirakan tadi menjadi kalimat tak langsung lagi untuk mengecek ulang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon